Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali di bagian mana, mengenai bagian pelipis dan pipi. Pak, pelakunya berapa tembakan, Pak? Baik, sementara yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya, ya seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana, Pak? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, ya, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Untuk pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jaman lah. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Irwasda, dari SPKT itu yang bersangkutan menyerahkan diri. Seperti itu. Pak, barang bukti yang ditahannya apa aja, Pak? Sementara apa, Pak? Diduga pukul 00.15. Barang bukti yang kita amankan apa aja, Pak? Barang bukti yang bisa kita amankan ada mobil kendaraannya yang untuk perjalanan dari Solo Selatan ke Padang, kemudian senjata api, jenisnya ya senjata api dinas lah, ya, dan juga magazen berisi 15 sudah digunakan 9, yaitu 2 pada yang diduga dilakukan oleh tersangka ini kepada korban dan yang 7 sedang kami dalami. Nanti yang di mana karena masih tersimpan di magazen itu sisa dari 15 dikurangi 9. Rekaman CCTV ada yang kita amanin, Pak? Sementara masih juga kita butuhkan dan masih kita gunakan itu. Nah, manakala nanti TKP-nya itu memang tersorot oleh CCTV, pasti peristiwa yang terjadi di situ lebih akurat. Tetapi kita juga masih meyakini karena saksi juga ada di lokasi. Anggota reserse yang bersama-sama dengan Kasat itu juga ada di lokasi, sehingga juga bagian dari kesaksian. Korban dan pelaku sudah berapa lama bertugas di sana, Pak? Kalau korban memang baru kurang lebih 1 tahun, kalau pelaku sudah diperkirakan 3 tahun sejak tahun 2022 sampai saat ini. Sebagai PS atau pejabat sementara, sebenarnya ya dalam promosi itu andai kata mereka semua berprestasi, ya pastinya almarhum ini juga akan job kompol dan juga Kabak ini akan job kompol juga sama. Tetapi karena peristiwa ini terjadi di luar dari dugaan kita semua, pastinya ini juga suatu musibah yang pastinya kami tidak bisa memprediksi sebelumnya kalau akan terjadi seperti ini. Kami juga sekali lagi sangat prihatin, tetapi apapun peristiwa ini sudah terjadi, harapannya ke depannya kita akan lebih optimal ya di dalam pengawasan secara melekat pada seluruh. Ada upaya perlawanan dari korban? Almarhum belum nikah. Almarhum ini masih bujang. Almarhum masih bujang, seorang yatim dan bapaknya sudah meninggal sejak kecil dan beliau hanya diasuh ibu, dan pastinya karirnya sangat bagus karena dari perjalanan karirnya sangat hebat. Almarhum ini anak yang baik, anak yang juga respect, loyalnya tinggi, sehingga begitu saya perintahkan untuk tumpas habis tambang ilegal terutama yang marak yaitu galian C yang tanpa izin,
atau apapun yang tanpa izin. Dia sudah mempunyai prestasi tinggi di bulan terakhir ini, laporan hasilnya juga sudah ada pada kami. Apresiasi kepada yang bersangkutan juga sudah kami lakukan. Ya, seperti itulah kira-kira. Jenderal, apakah pelaku itu membacking tambang ilegal atau bagaimana, Jenderal? Kalau kami terlalu prematur menyampaikan itu karena hubungan kedua perwira ini juga masih kami dalami seperti apa selama ini. Tentunya juga Kapolres Solo Selatan akan kami mintai keterangannya juga, karena yang sebagai komandannya langsung di Polres itu pastinya akan tahu persis bagaimana staf-stafnya, kinerjanya termasuk prestasinya, atau mungkin ada konflik of interest, kita belum mendalami itu. Ya, pastinya dalam proses pendalaman ini mohon waktu untuk kami nanti infokan selanjutnya. Apakah berapa orang diperiksa, Pak? Kalau diperiksa sudah 5 orang yang pagi ini. Ya, di antaranya adalah 2 orang yang bersama Pak Kasat tadi dini hari itu yang bersama-sama memproses dugaan terjadinya galian sirtu yang ilegal, galian C yang ilegal, dan juga termasuk saksi yang lain. Saksi yang lain termasuk korban, termasuk pelaku, saksi pelaku, Pak Kapolres, dan juga nanti akan berkembang, nanti akan cukup banyak ya. Kawan-kawannya yang mungkin selama ini dalam rangka menegakkan hukum walaupun tidak di TKP, nanti pasti akan kita juga